Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah sebuah konsep yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat kesehatan dan penuaan. Kita akan masuk ke dalam apa yang disebut paradoks bertahan hidup, dan gimana respons alami tubuh kita yang tujuannya untuk bertahan hidup, malah bisa jadi penyebab utama penyakit kronis. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah ngerasa gini nggak? Kalau lihat data, umur harapan hidup kita memang makin panjang. Tapi coba deh lihat di sekitar kita. Atau mungkin rasain sendiri. Kok kayaknya makin banyak ya orang yang hidup dengan keluhan kesehatan yang nggak ada habisnya? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi inti pembahasan kita. Nyeri kronis, cemas terus-terusan, depresi, berbagai kondisi degeneratif. Kita sering banget kan nganggap ini semua, wajarlah bagian dari penuaan. Tapi gimana kalau semua itu sebetulnya nggak normal? Gimana kalau ini semua cuma gejala dari sesuatu yang jauh lebih mendasar yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, ini membawa kita ke bagian pertama. Paradoks kesehatan modern. Jadi, ada gap yang makin besar antara berapa lama kita hidup dengan berapa lama kita hidup sehat. Kita memang hidup lebih lama, tapi pertanyaannya, kualitas hidup kita lebih baik nggak? Untuk benar-benar ngerasain paradoks ini, ada satu kisah nyata yang perlu kita dengar. Kenalin, ini Rebecca. Waktu pertama kali datang ke klinik umurnya 70 tahun. Dengan diagnosis kanker paru-paru stadium 4 yang udah menyebar ke tulangnya. Tangannya gemetar, ketakutannya tuh benar-benar terasa. Kata-katanya, saya tidak mau mati, itu adalah teriakan dari naluri paling dasar kita buat bertahan hidup. Kisah dialah yang akan jadi kunci buat kita memahami semuanya. Jadi, apa sih sebenarnya penyebab paradoks ini? Coba bayangin deh, tubuh Anda itu punya sistem alarm internal. Berguna banget kan? Tapi, apa jadinya kalau alarm itu nyala terus-terusan nggak mau mati? Macet. Nah, inilah inti masalahnya. Oke, ini dia definisi kuncinya. Paradoks bertahan hidup itu adalah kondisi di mana mekanisme pertahanan kita yang seharusnya ngelindungin kita dari bahaya sesaat kayak infeksi atau luka malah nyangkut di posisi on, nggak mau mati. Akibatnya respon yang harusnya nyelamatin kita dalam waktu singkat justru pelan-pelan merusak kita dalam jangka panjang. Analogi paling pas ya ini. Kayak alarm kebakaran yang bunyi terus padahal apinya udah padam. Suara bisingnya itu sendiri akhirnya jadi masalah baru yang merusakkan. Sama persis kayak respon bertahan hidup yang terus aktif di dalam tubuh kita. Nah, ini dia perbedaannya. Penting banget buat dipahami. Peradangan akut itu bagus, itu teman kita. Ibaratnya api kecil yang terkendali. Dia datang bersih-bersih sel rusak atau kuman, terus dia padam. Bermanfaat. Tapi, peradangan kronis itu kayak kebakaran hutan. Dia ngamuk terus, ngerusak jaringan sehat di sekitarnya tanpa bisa dikontrol. Inilah yang terjadi waktu alarm di tubuh kita macet. Oke, kalau peradangan kronis itu adalah kebakarannya, pasti ada dong yang terus-terusan nyiram bensin ke apinya. Nah, para ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi satu protein yang jadi biang kerok utamanya. Sang arsitek di balik semua ini. Namanya galaktin-3. Dalam kondisi normal, protein ini penting banget buat perbaikan jaringan. Tapi, waktu alarm tubuh kita macet, si galaktin-3 ini jadi nakal. Dia berubah jadi pendorong utama peradangan kronis dan fibrosis, atau pembentukan jaringan parut yang berlebihan di organ-organ vital kita. Prosesnya tuh awalnya normal banget. Ada ancaman, entah itu luka atau infeksi, galaktin-3 langsung aktif. Bagus. Masalahnya muncul di langkah berikutnya. Ancamannya udah lewat, tapi alarmnya nggak mati. Sinyal buat berhenti itu nggak pernah datang. Akibatnya, galaktin-3 yang tadinya ngebantu malah jadi terus-terusan bikin kerusakan. Dan ini nyambung lagi ke cerita Rebecca. Waktu kadar galaktin-3 di darahnya diukur, hasilnya sangat tinggi. Ini bukti nyata yang menghubungkan teori ilmiah ini dengan penderitaan manusia yang sesungguhnya. Tingginya kadar protein ini sejalan banget dengan seberapa agresif kankernya. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu biang keroknya. Pertanyaan paling penting berikutnya adalah, bisa nggak kita berbuat sesuatu? Bisa nggak sih saklar utama ini kita matikan? Nah, kabar baiknya adalah jawabannya, ya, bisa. Kita bisa memutus lingkaran setan ini. Solusinya ternyata sangat to the point. Kita perlu cara untuk menonaktifkan si galaktin-3 yang nakal ini. Kalau kita bisa mencegah dia nempel ke sel dan memicu peradangan, ya kita bisa memadamkan kebakaran hutan di dalam tubuh kita. Dan ini dia senjatanya, Modified Citrus Pectin atau disingkat MCP.
Eits, tapi ini bukan pektin biasa yang ada di selai ya. Ini adalah pektin dari kulit jeruk yang sudah dimodifikasi khusus, molekulnya diperkecil supaya bisa masuk ke aliran darah. Begitu masuk, dia kerja kayak spons, menyerap kalektin 3 yang berlebihan dan menetralisirnya. Dan ini bagian yang luar biasanya. Bertahun-tahun sebelum penemuan ini booming, seorang ilmuwan tua pernah bilang ke penulis buku ini, suatu hari nanti mereka akan menemukan obat kanker di kulit buah jeruk. Gila kan? Sebuah firasat yang puluhan tahun kemudian terbukti jadi kenyataan. Lalu gimana nasib Rebecca? Dengan perawatan yang salah satunya fokus untuk menargetkan galektin 3, transformasinya itu luar biasa. Kualitas hidupnya meningkat drastis. Dia bisa hidup 7 tahun lebih lama dari prediksi dokter. Dan kalimatnya ini merangkum segalanya. Dia nggak cuma bertahan hidup, dia merasa benar-benar hidup. Kisah Rebecca tadi nunjukin kalau ini bukan cuma soal ngeblok satu molekul aja, ini tentang sebuah pergeseran yang jauh lebih dalam. Dari mindset untuk sekedar survive atau bertahan hidup, menjadi mindset untuk thrive atau berkembang dan sejahtera. Disinilah semuanya jadi satu. Mode bertahan hidup itu identik dengan isolasi, cemas, kondisi lawan atau lari yang terus-terusan menyalakan alarm di tubuh kita. Sebaliknya, saat kita beralih ke mode berkembang, dengan koneksi, harmoni, dan mengalir, secara harfiah kita ngasih sinyal ke sel-sel kita kalau bahayanya udah lewat, apinya udah padam, dan sekarang waktunya membangun kembali, bukan berperang. Jadi, apa rangkumannya? Pertama, naluri bertahan hidup kita, kalau macet, bisa jadi akar penyakit. Kedua, kita tahu biang koroknya adalah protein galektin 3. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita tahu ada cara untuk menenangkannya. Dan semua ini adalah bagian dari pergeseran yang lebih besar, dari sekedar bertahan hidup menuju kondisi di mana kita bisa benar-benar berkembang seutuhnya. Semua pembahasan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan masing-masing. Tubuh kita memang dirancang untuk bertahan hidup. Itu adalah sebuah anugerah. Tapi mungkin tujuan kita yang sebenarnya, potensi tertinggi kita, adalah untuk berkembang. Pilihan itu ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.